Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih. Syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan karunia dan rahmatnya sehingga kita masih bisa menginjakkan kaki kita di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang mulia di bulan Ramadan. Salawat dan salam juga tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikutnya hingga hari akhirat kelak nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah wahai Muhammad, renungkanlah dan pikirkanlah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat, sungguhnya aku hendak ingin menjadikan khalifah di muka bumi ini. Lalu kemudian para malaikat berkata, apakah engkau ingin menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih dan memujimu? Lalu kemudian Allah menguatkan perkataannya, firman-Nya, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 30 akan bercerita tentang Nabi Adam dan pasangannya sampai ayat ke 38. Satu ketika malaikat tatkala Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan ingin menjadikan khalifah di muka bumi ini, malaikat bertanya, kenapa? Tapi apakah pertanyaan malaikat itu menjadikan sebuah penolakan atau keberatan? Ternyata menurut salah satu mufassir, Abdullah bin Amr bin As, berkata di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Imam Ibnu Katsir, mengatakan sebelum manusia ini diturunkan menjadi khalifah di muka bumi ini, 2000 tahun sebelumnya sudah ditugaskan atau diembankan misi di muka bumi ini, yaitu jin yang berkedudukan di muka bumi ini. Fasafakud dima, maka mereka menumpahkan darah jin tersebut hidup di muka bumi ini. Dari sini kita dapat pahami bahwa makna khalifah itu yakhlufu ba'duhum ba'da, saling mengganti satu generasi ke generasi lainnya, keturunan ke keturunan lainnya. Maka jika kita renungkan masalahnya, yaitu makhluk yang diciptakan mendahului jin, yaitu malaikat yang diciptakan dari cahaya, dan yang kedua jin yang diciptakan dari api yang menyala. Sifat api yaitu meninggi, selalu terbang ke atas, gak ada api yang ke bawah. Lalu kemudian Nabi Adam diciptakan setelah penciptaan jin dari tanah. Kita beranjak ke ayat yang ke-34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika kami berfirman
kepada para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam. Maka malaikat dengan sifat taatnya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, langsung sujud kepada Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan untuk bersujud kepada Adam. Ketika iblis diperintahkan, apa kata iblis dan diabadikan juga dalam Al-Quran? Qala ana khairum minhu khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Bagaimana aku bisa bersujud? Engkau menciptakan aku dari api, lalu engkau menciptakan Adam itu dari tanah. Jika diperhatikan, sifat tanah di sini itu ketika penciptaan itu tanah yang bercampur dengan air. Min tinil lazib, tanahnya agak basah. Maka itu kita seyogyanya bagi seorang manusia yang hidup di muka bumi ini harus memiliki sifat tanah. Sifat tanah yang letak di bawah, merendah, kokoh, kuat, bukan menjadi sifat sombong. Sifat sombong sesungguhnya kita tidak bisa mewariskan. Maka syaitan, iblis, karena diciptakannya dengan api yang menyala, maka itu dia sombong. Saya mengatakan saya diciptakan dari api, gak mau saya tunduk kepada malaikat, kepada Adam untuk bersujud kepadanya. Lalu disinilah mulai ayat selanjutnya, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Tatkala kami berfirman juga, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Wa kula minha ragada, dan makanlah makanan sesuka hatimu yang kenyang, bagaimanapun terserah, makan saja. Wala taqraba, ingat di antara semua itu ada satu yang kami larang. Wala taqraba hadhihi syajarah, dan janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Fatakuna minadh zalimin, karena kenapa? Jika kalian mendekati pohon ini, maka akan menjadi orang-orang yang zalim. Dikatakan pohon ini bernama khuld, cuman tetap dalam godaan iblis ke Adam, yaitu pohon keabadian. Kalau dimakan, tidak akan pernah keluar lagi dari surga ini. Maka tatkala Allah sudah menetapkan bahwa iblis telah sesat, lalu mulailah iblis untuk mengganggu atau memperdaya Adam alaihissalam. Datanglah iblis kepada Adam dan merayu. Singkat cerita, rayuannya tidak berhasil. Kemana perginya? Ke pasangannya. Datanglah iblis ke pasangannya, ternyata berhasil. Lalu pasangannya tersebut yang menggoda Adam. Terperdayalah Adam, dan mereka berdua memakan buah keabadian itu. Fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Maka syaitan atau iblis telah memperdaya mereka berdua, lalu keduanya memakan buah itu, lalu Allah keluarkan mereka berdua dari surganya Allah Subhanahu wa taala yang dipenuhi dengan segala kenikmatan. Kisah ini sebenarnya kisah yang cukup luar biasa, menyentuh hati, karena dengan kisah ini kita mengetahui kakek dan nenek moyang kita itu dikeluarkan dari surga. Setelah Allah tempatkan tadi di ayat yang sebelumnya, Allah bilang tinggallah dan menetaplah di surga, tapi Allah keluarkan. Dari sini kita bisa mengambil beberapa faidah dari kisah Nabi Adam ini, yaitu yang pertama, satu-satunya yang bisa kita jadikan musuh sejati dan gak boleh kita lupa musuh itu adalah syaitan, iblis. Gak boleh lupa, dikit pun gak boleh lengah kita, itu musuh kita abadi. Kakek nenek moyang kita yang awalnya di surga dikeluarkan gara-gara dia. Mungkin kita sekarang sudah lupa dengan musuh kita sejati siapa. Akhirnya kita saling memusuhi sesama kita dengan perkara-perkara yang mungkin masih bisa ada toleransinya.
Mulailah orang menaikkan isu ini, isu ini, isu ini. Akhirnya seluruh umat manusia terpecah menjadi kelompok-kelompok. Bahkan itu terjadi di masjid sendiri. Lupa mereka musuh utama itu siapa? Ingat, musuh kita bersama semuanya dan seluruh muka bumi ini iblis. Dan pada faedah yang pertama ini, iblis sendiri sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, "Fabima aghwaytani qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim." Karena engkau ya Rabb telah menyesatkan aku, maka aku akan tongkrongi siapa-siapa yang bergerak atau berjalan meniti jalan lurus, saya akan menongkrongi jalan-jalan itu untuk menahan orang-orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, musuh kita satu. Bukan musuh kita sesama manusia. Apalagi hal-hal yang bisa kita toleransi. Yang kedua, yaitu di sini kita bisa belajar bahwa tatkala ada pelarangan itu akan ada konsekuensi yang berlaku. Ketika pelarangan itu kita mendekat, maka sama saja kita membelokkan atau menjauhkan diri kita dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sebelumnya sudah memberikan nikmat. Dan yang terakhir, ini kuncinya untuk kita tahu bahwa kita punya musuh dari dulu sampai sekarang. Ini kuncinya. Kuncinya yaitu inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Buktinya apa? Di kisah ini, iblis nggak bisa rayu Adam. Ini Nabi Adam. Nabi Adam masih kokoh. Tapi yang bisa merayu yang bisa merayu Nabi Adam itu Hawa itu sendiri. Maka walaupun ini sebuah konfirmasi dari Al-Quran, inna kaidasyaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah, dan Allah juga mengkonfirmasi, memberitakan kepada kita di dalam Al-Quran surat Yusuf, inna kaidakunna 'azim, sesungguhnya tipu daya wanita itu lebih agung, lebih kuat daripada tipu daya syaitan. Maka dari ini, moga-moga kita bisa mengambil faidah dan memperkuat rasa permusuhan kita dengan setan. Jangan salah kaprah kita dalam mengambil musuh di dunia ini dan kehidupan kita ini. Hadza minni wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.